Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kami akan membahas materi tentang kelistrikan. Tapi sebelum itu, kami membagi materi kelistrikan ini menjadi beberapa submateri. Yang pertama ada arus listrik, yang kedua ada rangkaian listrik, yang ketiga ada konduktor dan isolator, selanjutnya ada sumber-sumber listrik, dan ada manfaat dan bahaya listrik, dan yang terakhir adalah penghematan energi listrik. Baiklah, yang pertama ada arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut juga dengan kutub positif, dan tempat yang berpotensial rendah disebut juga dengan kutub negatif. Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut juga dengan tegangan listrik atau potensial listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt yang diukur menggunakan alat voltmeter. Nah, alat pengukur yang merupakan penggabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter disebut juga dengan avometer atau multimeter. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik yang lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Saklar adalah alat-alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus-arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara. Yang pertama ada rangkaian seri, selanjutnya ada rangkaian paralel, dan yang terakhir adalah rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Yang kemudian ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Kemudian yang terakhir ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator, umumnya terbuat dari bahan bukan logam, seperti plastik, kayu, udara, kertas, air, dan sebagainya. D. Sumber-sumber listrik. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Batu baterai atau baterai kering terdiri atas wadah seng yang berisi campuran sel minyak, serbuk, arang, batu kiwi, serta batang karbon. Zat-zat kimia tersebut bereaksi sehingga wadah seng menjadi kutub negatif dan batang karbon menjadi kutub positif. Perbedaan tegangan antara kutub positif dan kutub negatif sebanyak 1,5 volt. Jika baterai kering dipakai, kekuatan listriknya akan semakin melemah, yang akhirnya akan habis. Baterai ini tidak dapat digunakan lagi. Pada saat baterai kering digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Akumulator atau aki. Baterai basah terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal
peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam akumulator, logam timbal dan timbal peroksida bereaksi dengan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan logam tidak menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif akumulator diantaranya 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 dan 12 dan sebagainya. Setelah akumulator digunakan beberapa lama, kemungkinan menghasilkan energi listrik semakin berkurang dan akhirnya habis. Kemampuan dapat diperbarui kembali dengan cara melakukan penyetruman. Caranya, kutub positif akumulator dihubungkan dengan kutub negatif sumber listrik searah lainnya. Pada saat akumulator digunakan, terjadi perubahan kimia menjadi energi listrik. Sedangkan pada saat penyetruman terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dinamo dan generator. Dinamo sepeda terdiri dari atas kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber energi lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah generator. Untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar digunakan generator yang besar. Generator besar digerakkan oleh kincir besar atau turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau dam. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA sangat tinggi, yaitu sekitar 10.000 sampai 20.000 volt. Ketika dialirkan ke rumah-rumah, tegangannya diturunkan menggunakan transfor atau trafo menjadi 100 sampai 200 volt. Trafo adalah alat listrik yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Trafo yang dapat menaikkan tegangan listrik disebut trafo step up. Manfaat dan bahaya energi listrik. Manfaat energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Contohnya setrika listrik. Setrika listrik lebih mudah dibandingkan dengan setrika konvensional yang menggunakan arang yang dibakar. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya seperti bola lampu atau lampu neon. Bandingkan betapa rumitnya jika kita menggunakan lampu promak atau lampu minyak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Pada lampu promak terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Bandingkan jika kita menggunakan kipas, maka tenaga yang dibutuhkan lebih banyak dan terjadi perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Bahaya energi listrik. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau konsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat konsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Jika energi panas itu sangat besar, maka kabel atau kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran atau kerusakan karena konsleting, maka digunakan sekering. Sekering terdiri atas seutas kawat logam, timah hitam yang dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolator. F. Penghemat energi.
Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya adalah menggunakan listrik seperlunya. Misalnya pada saat menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup, sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio tersebut. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi.